Baiklah, perkenalkan nama saya Dandi Tepu. Saya berasal dari kelas A reguler 2019, NIM saya 3192421019. Di sini saya membuat presentasi tentang perencanaan bisnis untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing ataupun diampu oleh Bapak Ricu Sidi, SPD MPD. Di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perencanaan bisnis, yang kedua tentang manfaat dan tujuan dari perencanaan bisnis, yang ketiga yaitu bagaimana sih mengembangkan ide-ide baru untuk memulai suatu bisnis, serta risiko apa yang kita dapat jumpai jika kita melakukan suatu bisnis. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang perencanaan bisnis. Jadi perencanaan bisnis itu sendiri adalah bagaimana kita mengonsep ataupun membuat aspek eksternal maupun internal dalam memulai ataupun dalam perusahaan yang sudah jadi atau sudah berkembang. Kita di sana akan melakukan apa sih tujuan ataupun apa sih yang kita benefit yang kita dapat jika kita melakukan perencanaan itu gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu struktur bisnis. Bagaimana itu struktur bisnis dari mulai awal mulai bisnis sampai dengan akhir memulai bisnis, kita harus mengetahui seluk-beluknya supaya nantinya setelah kita melakukan ataupun mempraktekkan bisnis kita itu, kita tidak bingung lagi jalan bisnis kita ini kemana gitu. Yang kedua yaitu apa sih tujuan dan manfaat jika kita melakukan bisnis. Tujuan jika kita melakukan bisnis dan manfaat yang kita dapat yaitu yang pertama pastinya kita akan mendapat pengalamannya lebih, dan kita juga mengetahui dan lebih memahami pengetahuan kita tentang bisnis dan serta cara-cara bagaimana mengembangkan suatu bisnis. Dan jika memang sudah melakukan perencanaan pasti ada tujuannya, salah satunya itu mendapatkan hasil yang maksimum dari bisnis yang kita sudah bangun. Misalnya saya membuka suatu bisnis tetapi saya selalu mengalami kerugian, itu adalah awal dari bisnis yang mulai berkembang sebenarnya. Jika kita berhenti satu kali rugi, kita langsung berhenti dan menutup bisnis kita, berarti kita belum memahami bagaimana meningkatkan dan mencapai tujuan dari kewirausahaan. Yang ketiga yaitu bagaimana sih mengembangkan ide-ide baru dalam berbisnis. Jadi ada sih cara-cara untuk mengembangkan ide itu. Yang pertama kita harus berteman dengan pebisnis lain yang sudah berkembang usahanya. Yang kedua kita bisa mewawancarai dan bisa menanya bagaimana sih melakukan bisnis awal mulanya, motivasi atau saran yang bagi pemula melakukan bisnis gitu, bagi bisnis yang sudah handal gitu. Memang jika kita berteman dengan bisnis yang sudah berkembang, maka kita akan mendapatkan ide baru bagaimana kita mengembangkan dan memulai suatu bisnis yang ingin kita buat gitu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko bisnis. Memang kalau kita sudah mulai bisnis pasti ada untung dan rugi dan kelebihan kekurangan dari bisnis kita. Contohnya di kota Medan ini sendiri, pasti rata-rata jika kita melihat satu bisnis yang berkembang, pasti di sampingnya juga akan membuka bisnis yang sama. Mungkin itu masih kurang konsep kewirausahaan di dalam dirinya. Karena apa? Jika kita membuka suatu bisnis yang sama dan harga yang berbeda, itu akan mengurangi tingkat konsumen kita ataupun tingkat yang membeli barang-barang kita, karena mereka akan lebih memperhatikan dan lebih memilih harga yang murah, dan mana harga yang murah maka itu akan dibeli ataupun akan yang dilanggani oleh pembeli. Mungkin sistem perdagangan atau sistem kewirausahaan di negeri Indonesia dengan sistem kewirausahaan yang di negeri sebelah kita itu sangat jauh berbeda. Kenapa orang Cina di Indonesia semua rata-rata berdagang atau membangun sebuah kewirausahaan? Karena mereka sudah tahu perencanaan dan tujuan apa yang dilakukan mereka untuk melancarkan dan mengembangkan bisnis mereka, serta mereka selalu mendapatkan ide-ide baru dari pebisnis yang lain gitu. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang perencanaan bisnis yang ingin kita praktekkan ataupun yang ingin kita lakukan di kemudian hari untuk mengembangkan ide-ide pikiran kita. Mungkin itu saja bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.